Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKS Sakatik Palangkaraya pada hari Minggu ini. Kita bersama akan belajar dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat orang yang cacat fisik? Ya, ada apa saja yang kalian lihat? Ya banyak ya, ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, kadangkala orang-orang cacat itu membutuhkan bantuan. Di beberapa tempat kita temukan ada orang yang memiliki cacat fisik, misalnya ada orang yang tidak dapat melihat, beberapa orang tidak dapat mendengar, ada orang yang tidak dapat berjalan. Nah, bagaimana rasanya bila kita juga tidak dapat berbuat seperti itu? Pastinya kita membutuhkan waktu tambahan dan bantuan untuk melakukan sesuatu. Seperti itulah perasaan beberapa orang yang cacat. Ada waktu di mana mereka mungkin membutuhkan waktu tambahan dan sedikit bantuan. Mungkin berguna, misalnya kita memberitahu ada orang datang kepada orang buta. Dan seseorang yang tuli senang kalau bisa berkomunikasi dengan orang yang bisa bahasa isyarat. Seseorang yang berada di kursi roda mungkin membutuhkan seseorang untuk membukakan pintu baginya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang seseorang yang sangat membutuhkan bantuan. Dia berteriak dengan suara keras untuk meminta bantuan. Dia berteriak kepada satu-satunya pribadi yang dapat memberikan dia pertolongan yang dia butuhkan. Baik adik-adik, kita semua membuka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik, Markus adalah kitab kedua dari 4 kitab pertama Perjanjian Baru yang dikenal sebagai kitab-kitab Injil. Kitab ini penuh dengan tindakan. Ia menceritakan apa yang Yesus lakukan. Ia ditulis oleh Yohanes Markus. Adik-adik, kita telah belajar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bahwa Yesus mengajarkan kita tentang dirinya melalui apa yang dia katakan dan dia lakukan. Sekarang kita semuanya membuka Alkitabnya dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 tadi. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak sampaikan. Bartimeus duduk di luar pintu gerbang kota. Kota apakah itu? Bacalah Markus 10 ayat 46 untuk menemukan jawabannya. Ya, silakan dari ayat 46. Jawabannya apakah Bethlehem, apakah Nazaret atau Yeriko? Ya, betul, jawabannya adalah Yeriko. Di situ tempat Bartimeus duduk di gerbang. Setiap hari Bartimeus duduk di pintu gerbang kota. Ia adalah seorang pengemis buta yang biasanya meminta uang dan makanan sekedarnya kepada orang-orang yang melintas. Karena dia buta, Bartimeus tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti orang lain di kota itu. Bartimeus membutuhkan pertolongan, maka ia mengemis. Suatu hari adik-adik, Yesus dan orang banyak berjalan melewatinya. Mereka sedang meninggalkan Yeriko dan menuju ke suatu tempat. Ke manakah mereka hendak pergi? Siapa yang mau baca bagian pertama dari Markus 10 ayat 32? Jawabannya, apakah mereka akan pergi ke tempat asal orang-orang Majus? Mereka pergi ke Yerusalem atau ke Betania? Ya, betul. Jawabannya adalah Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya bersama dengan orang banyak berjalan melewati gerbang kota itu ketika mereka melanjutkan perjalanan.
Ketika Bartimeus mengetahui bahwa Yesuslah yang sedang lewat itu, dia berteriak dengan suara keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak dalam kerumunan itu berbicara kepada Bartimeus. Adik-adik, apa yang mereka katakan kepadanya? Silakan baca Markus 10 ayat 48. Jawabannya, apakah orang banyak itu menyuruh Bartimeus diam, atau menyuruh Bartimeus berbicara, atau menyuruh Bartimeus pergi? Ya, betul sekali, jawabannya adalah menyuruh Bartimeus diam. Mungkin adik-adik orang-orang berpikir bahwa Yesus tidak seharusnya memberikan perhatian kepada seorang pengemis buta. Mungkin mereka marah bahwa Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ketahuilah adik-adik, Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, Mesias yang berasal dari keluarga Raja Daud. Bartimeus yakin bahwa Yesuslah yang dapat menolongnya, karena Allah memberikan iman ke dalam hati dan pikirannya untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Yesus berhenti dan memberitahu orang-orang untuk membawa orang itu kepadanya. Sekarang adik-adik, orang-orang di dekat Bartimeus tidak lagi mencoba menghentikan Bartimeus untuk berbicara kepada Yesus. Mereka berperilaku cukup berbeda ketika mereka berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Ia memanggilmu." Orang buta itu sangat ingin merespon. Dia meninggalkan jubahnya, melompat berdiri, dan berlari kepada Yesus. Pertama, Yesus menanyakan kepadanya sebuah pertanyaan. Apakah yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus? Baca bagian pertama dari Markus 10 ayat 51. Apa jawabannya? Apakah pertanyaan Yesus yang ditanyakan Yesus kepada Bartimeus itu berbunyi, "Apa yang diperintahkan Musa kepadamu?" Atau, "Mengapa engkau begitu ketakutan?" Atau, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus ingin Bartimeus menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkannya. Yesus ingin Bartimeus menunjukkan imannya kepada Yesus. Ketika Bartimeus menjawab Yesus, dia memanggil Yesus Rabuni, yang berarti guruku. Apa yang diminta oleh Bartimeus? Bagian akhir dari Markus 10 ayat 51 menemukan jawabannya apa? Yaitu, apakah uang, apa yang diminta, apakah makanan, atau penglihatan? Hanya Yesus yang dapat memberikan Bartimeus apa yang dibutuhkan. Yang dimintanya adalah penglihatannya. Yesus adalah Allah, dan hanya Dia yang memiliki kuasa untuk menyembuhkannya. "Imanmu telah menyelamatkan engkau," kata Yesus. Dan pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan oleh Bartimeus selanjutnya? Sekarang baca dari Lukas 18 ayat 43. Apakah ia memuliakan Allah, atau ia meminta lebih banyak, atau ia mengenakan jubahnya? Iya, jawaban yang betul adalah ia memuliakan Allah setelah sembuh. Orang-orang di sekitarnya melihat apa yang terjadi pada Bartimeus. Mereka melihat sukacitanya, mereka sangat tersentuh dan mulai memuji Allah juga. Kita juga dapat memuji Dia. Yesus itu adalah Guru kita, Juru Selamat, dan Raja kita. Hanya Dia yang dapat menyingkirkan penderitaan dan dosa. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam tanya jawab. Menurut adik-adik, dapatkah dokter-dokter masa kini menyembuhkan orang yang telah buta sejak lahir? Oh ya, mungkin jawabannya bisa tergantung penyebabnya, tetapi umumnya kalau buta sejak lahir tidak dapat disembuhkan. Nah,
Obat dan peralatan medis apa yang kita miliki pada masa kini yang tidak dimiliki orang-orang pada masa Bartimeus? Apa adik-adik? Mikroskop adakah pada waktu itu? Belum ya. Antibiotik belum ditemukan. Sinar X juga belum. Apa yang kalian pikirkan tentang dokter dan pengobatan pada saat Bartimeus hidup? Iya betul ya, banyak yang mereka belum ketahui tentang tubuh manusia. Mereka tidak memiliki banyak obat, juga peralatan medis tidak seperti sekarang ini. Sehingga tidak ada orang yang dapat menyembuhkan kebutaan. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari tentang Yesus ketika dia menyembuhkan orang buta itu? Iya, jawabnya dia pasti Allah, karena hanya Allah yang menciptakan mata manusia dapat memulihkan penglihatan. Dia maha kuasa, lebih berkuasa daripada penyakit dan kebutaan. Yesus berbelas kasihan dan baik. Dia tidak hanya datang untuk orang kaya dan orang sehat, tetapi untuk orang sakit, buta, dan orang miskin juga. Apa yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus sebelum dia menyembuhkan? Ingat tadi? Ya, apa yang kukehendaki supaya aku perbuat bagimu? Betul. Apa yang Yesus katakan kepada Bartimeus setelah dia menyembuhkan? Yang Yesus katakan adalah, iya betul, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa adik-adik yang memberikan iman kepada Bartimeus? Tentu saja Allah, jawabannya betul. Apakah itu berarti tergantung pada seberapa besar iman Bartimeus? Iya, tidak adik-adik. Yesus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan kebutaannya. Yesus mengetahui Allah telah memberikan iman kepada Bartimeus untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dia. Apa yang kamu ingin Yesus lakukan untukmu? Ya, boleh bermacam-macam. Ada yang minta iman kepada Yesus untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat. Bagus sekali. Ada yang mau bertumbuh imannya. Ada yang mau minta supaya diberi keinginan pelajari Alkitab. Wah, bagus sekali. Ada yang minta keinginan untuk rajin berdoa. Banyak sekali. Nah, adik-adik, ketiga orang-orang yang percaya kepada Kristus ada di surga bersama Dia Juru Selamat dan Raja kita, tidak akan ada lagi penyakit dan penderitaan. Semua orang yang percaya kepada Kristus akan diciptakan secara sempurna, dan kita akan dapat melihat Yesus seperti Bartimeus melihatnya pada masa lalu. Adik-adik, untuk ayat hafalannya, kalian kembali menghafalkan ayat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang kita telah mengakhiri cerita kita hari ini. Kita telah belajar bahwa mujizat Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia memiliki kuasa atas segalanya. Hari ini kita melihat Yesus dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus melakukan hal ini dari kuasanya sendiri sebagai Allah, bukan melalui pengobatan, peralatan medis atau apapun. Kita memahami bahwa semua mujizat Yesus menunjukkan fakta bahwa Yesus adalah Allah, Sang Mesias yang dijanjikan. Sekarang, ingat enggak bagaimana Bartimeus menyebut Yesus tadi? Anak Daud, betul. Bartimeus mengetahui bahwa Mesias berasal dari keturunan Raja Daud. Maka dengan menyebut Yesus anak Daud, dia sedang mengatakan bahwa dia percaya Yesus adalah Mesias. Kita senang Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Juru Selamat, penebus dosa kita. Dia datang untuk mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa,
untuk membayar hukuman bagi dosa. Sama seperti Bartimeus, kita adalah orang-orang berdosa yang tidak berdaya. Kita bergantung pada kasih dan anugerah Yesus. Jika ingin diselamatkan, maka kita harus percaya kepada Yesus. Percaya Dia ada di sana untuk menyelamatkan dan menolong kita. Adik-adik, kita menutup cerita kita hari ini tentang Bartimeus, bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa menyembuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, kuasa dan kebaikan yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Kau nyatakan kasih-Mu dengan mati bagi kami, dan kuasa-Mu yang memberikan pertolongan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami dan membayar hukuman dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.